warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Bagas Arianto, ingin berbicara mengenai mengapa kita perlu bermedia sosial dengan bijak, apa dampak yang akan terjadi jika kita tidak bermedia sosial dengan bijak, dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan agar kita selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Berbicara mengenai pentingnya bermedia sosial dengan bijak merupakan salah satu bentuk dan dukungan dari gerakan literasi media. Nah, sebelumnya, apa itu literasi media? Literasi media merupakan sebuah istilah yang mempopuler di Indonesia untuk menyebut aktivitas yang terkait dengan sikap kritis terhadap media. Nah, sedangkan bijak dalam bermedia sosial itu sendiri memiliki arti bagaimana kita mengerti, memahami, dan menggunakan media sosial itu sendiri dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. Tidak dipungkiri, perkembangan teknologi ke arah serba digital sekarang ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia mampu memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa terlepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Seperti salah satu contohnya dapat kita lihat yaitu media sosial. Manfaat media sosial memang sangatlah banyak, namun sebaliknya bahayanya pun tidak sedikit. Mungkin teman-teman sudah tahu, banyak teman kita yang sudah menjadi korban, berkenalan, kemudian diajak untuk mengikuti hal-hal yang terlarang atau meniru gaya hidup yang dilihat dari media sosial tersebut. Seperti yang dapat kita lihat, dengan adanya media sosial seperti ini dapat memberikan sebuah dampak yang besar bagi kehidupan kita, yaitu yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dari media sosial itu sendiri yaitu pertama, memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, memperluas pergaulan, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlalu secara cepat, dan memudahkan kita dalam menyelesaikan aktivitas kita seperti contohnya bekerja, belajar, dan lain-lain. Namun, di balik dampak positif dari adanya media sosial ini, yaitu memiliki dampak negatif juga. Yang pertama, interaksi secara tatap muka menjadi menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, dapat menimbulkan konflik, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, mudah tersebarnya berita-berita hoax, memakan waktu produktif, dan yang terakhir, dapat memicu tindakan kriminalitas. Seperti yang dapat kita ketahui sekarang ini, banyak sekali penyebaran berita-berita hoax yang pada akhirnya akan menimbulkan sebuah perpecahan atau pertengkaran. Hal ini dapat terjadi karena minimnya literasi dalam membaca sebuah informasi, atau dengan kata lain, membaca suatu informasi tidak secara tuntas. Lalu, untuk menyikapi hal tersebut, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan agar kita semua bisa selalu bijak dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Artinya, gunakanlah media sosial sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti untuk mencari suatu informasi mengenai tugas-tugas sekolah dan menyelesaikan suatu pekerjaan, dan lain-lain. Hindarilah penggunaan media sosial untuk hal-hal yang negatif, seperti contohnya untuk melakukan pornografi, tindakan bully, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga sikap dan etika berbahasa dalam berinteraksi. Artinya, apabila kita berinteraksi dengan orang lain ataupun teman sendiri, kita harus menjaga sikap dan etika kita, baik secara perkataan dalam mengirim pesan atau melalui tulisan yang kita unggah dalam media sosial tersebut. Walaupun kita sedang berada di media sosial, pasal undang-undang mengawasi dan jejak digital tidak akan hilang. Oleh sebab itu, tetaplah menjaga kesantunan dalam memberikan sebuah komentar, jangan sampai menyinggung, menyakiti, atau membuli orang lain. Yang ketiga, menyaring informasi yang didapat. Kita perlu menyaring sebuah informasi yang kita dapat dan tidak menyebarkan berita hoax. Itu menjadi salah satu cara untuk menggunakan media sosial yang bijak dan benar. Mengingat saat ini banyak berita hoax maupun isu sara yang tersebar di media sosial, sehingga tak jarang juga banyak orang yang mempercayainya. Ada baiknya kita telusuri fakta mengenai informasi tersebut sebelum kita menyebarkan hal-hal yang tidak kita pahami di media sosial tersebut. Yang keempat, memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Artinya, yaitu gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif yang dapat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan yang terakhir, hindarilah akun-akun provokatif.
Ketika kita membuka media sosial, pasti kita menemukan beberapa akun yang senang memposting hal-hal yang negatif. Misalnya berita-berita hoax, mengandung unsur sara, ujaran kebencian kepada seseorang atau pemerintah. Nah, untuk menyikapi hal di atas, ikutilah akun-akun yang bermanfaat, yang dapat menghibur atau kredibel, yang justru bisa menambah wawasan Anda. Jauhilah akun-akun yang sekiranya toksik dan tidak memiliki kegunaan apapun, karena dapat menimbulkan informasi yang dapat menimbulkan sebuah perpecahan atau pertengkaran. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang ikut serta dalam menggunakan media sosial harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif agar tidak menimbulkan suatu hal yang negatif seperti kekacauan, pertengkaran, ataupun hal yang lainnya. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saya Bagas Arianto. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.